Halo Fitness Mania, kali ini kita akan membahas tentang 10 mistake, kesalahan yang dilakukan kita, terutama memang kebanyakan adalah para pemula dalam melakukan aktivitas latihan pengencangan otot rangka atau latihan beban. Prinsipnya sekali lagi di sini saya akan banyak berfokus kepada bagaimana kita bisa mendapatkan yang namanya muscle building itu sendiri ya. Bukan berarti ototnya harus banyak dan sebagainya, tapi lebih kepada saya ingin menjelaskan kepada teman-teman tentang konsep yang namanya fleksibilitas secara metabolisme terjadi kalau kita memiliki keseimbangan dalam komposisi tubuh. Nah, keseimbangan dalam komposisi tubuh itu biasanya salah satu indikatornya adalah ototnya banyak, lemaknya rendah. Paham ya teman-teman sekalian? Makanya kenapa latihan beban kita mau mendapatkan hasil yang optimal. Nah, apa-apa saja kesalahan yang kita lakukan pada saat dimana kita udah latihan beban tapi kok nggak ada hasil? Ya, yuk kita bahas sama-sama. Nomor satu, kesalahan pertama itu adalah ada satu pemahaman kita yang beranggapan bahwa indikator atau parameter atau tolak ukur daripada sebuah keberhasilan atau kesuksesan sebuah latihan itu adalah saya latihan harus sampai capek, harus sampai lelah, sampai fatigue. Nah, jawabannya adalah tentu tidak. Nah, teman-teman sering ya melakukan aktivitas, pokoknya saya latihan harus sampai capek. Seolah-olah indikatornya itu. Padahal kalau kita berbicara yang namanya indikator, apa sih yang driven atau yang mengendarai atau mendriving supaya terjadinya yang namanya muscle building itu sendiri adalah bukan latihan itu harus capek. Train not just train hard but also needs to train smart. Maksudnya itu ya. Jadi tidak hanya semata-mata harus lelah gitu, tapi tidak lelah, tapi kalau kita efektif, maka hasilnya akan jauh lebih baik. Yang kedua yaitu adalah kalau latihan, nah ini paling sering, Mas Ade saya habis latihan kok saya nggak ngerasa sakit ya gitu. Nah, seolah-olah soreness atau kadang-kadang ngerasa pump dan sebagainya itu adalah sesuatu yang menjadi indikator daripada sebuah keberhasilan dalam latihan atau keberhasilan dalam muscle building. Jawabannya tentu tidak. Kenapa? Karena kalau kita bicara sakit, kadang-kadang ada gerakan tertentu yang kita tidak terbiasa lakukan ya. Lalu nggak sengaja kita lakukan. Itu bisa terjadi bukan hanya pada saat latihan, bahkan hanya sekedar misalnya tiba-tiba harus ngangkat barang tertentu, atau mungkin harus jalan, atau melakukan satu aktivitas yang selama ini jarang kita lakukan. Otomatis akan terjadi sakit tersebut gitu. Nah, sakit tersebut itu adalah bukan indikator daripada muscle building. Jadi setiap latihan tidak harus sakit. Setiap latihan tidak harus lelah gitu, karena indikatornya berbeda. Nah, nanti saya akan masuk ke dalam yang baiknya seperti apa. Yang nomor 3 yaitu adalah, nah ini kebalikannya dari tadi juga adalah kadang-kadang Mas Ade saya udah latihan tapi kok nggak ada hasilnya. Itu orang paling sering ngomong gitu ya. Tapi ketika waktu saya tanya latihannya apa dan saya saksikan sendiri mereka latihan, biasanya latihannya pasti sederhana. Ternyata latihannya memang nggak terlalu keras. Jadi di sini garis tipis antara memaksakan diri dengan yang dimaksud dengan latihan yang namanya keras dan cerdas tadi. Jadi maksudnya keras dan cerdas itu dalam arti maksudnya kita punya pemahaman dalam bentuk gerakannya. Artinya pada saat kita mengeksekusi gerakan, kita benar-benar merasakan otot yang kita targetkan. Nah, makanya kenapa kalau indikatornya daripada latihan beban itu sendiri adalah bukan katanya berapa beban yang kita angkat yang terberat, bukan berapa kali kita mengangkat gitu, tapi berapa besar stres yang diterima oleh otot yang kita targetkan melalui yang disebut dengan namanya mechanical tension. Nah, jadi stres yang diterima oleh otot yang kita targetkan akan optimal kalau memang memenuhi persyaratan tersebut. Artinya benar gerakannya tepat sesuai sehingga otot yang ditargetkan itu dilatih. Makanya kenapa ada latihan train to failure. Failure-nya dalam arti apa? Nah, ini juga nanti kita akan bisa bahas. Failure dalam arti misalnya failure dalam hal yang namanya mungkin gerakannya dia failure, atau failure dalam hal ternyata lebih kepada failure dalam arti muscle fiber failure atau otot yang terlibat yang failure. Karena sering terjadi gerakannya udah failure tapi ototnya masih kuat. Paham nggak teman-teman sekalian ya? Nah, jadi sering terjadi contohnya misalnya pada saat kita melakukan compound movement atau yang multi joint movement gerakan. Waktu kita bench press, kita melakukan berbagai multi joint movement, juga bukan cuma multi secara persendian, tapi juga multi secara otot yang terlibat, lebih dari satu persendian, lebih dari satu otot yang terlibat. Nah, di situ kita sering terjadi pada saat waktu kita ngangkat, akhirnya kita tidak bisa mengangkat secara optimal, tidak bisa melakukan yang namanya full range of motion.
Nah, tapi waktu full range of motion itu kita sudah tidak bisa penuhi, kita akhirnya bisa cuma partial. Tapi pertanyaannya, pada saat partial, apakah masih otot yang kita targetkan dalam hal ini yaitu adalah primary muscle yang terlibat, yaitu adalah si chestnya, si pectoralnya, apakah masih bisa bekerja? Iya. Yang sudah tidak bekerja pada saat itu adalah apa ketika tinggal partial range? Yaitu adalah si tricepnya sebagai secondary muscle-nya. Nah, pada saat itulah, maka teman-teman bilang bahwa saya masih tetap bisa lakukan itu, dan pada saat dimana chestnya udah nggak bisa melakukan lagi, nah pada saat itulah baru kita jatuh atau failure-nya sudah movement failure, gerakannya udah failure, lalu juga muscle fiber-nya juga failure. Nah, pada saat itulah kita bilang bahwa kita sudah mendapatkan satu optimalisasi daripada latihan kita. Nah, jadi kurang lebih kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kita make sure kita punya satu pemahaman tersebut. Nah, lanjut lagi masuk ini tadi ke yang nomor 4-nya tadi gitu. Nah, jadi saking dia bilang, oh saya udah latihan keras, latihannya apa? Ternyata latihannya ringan-ringan, repetisinya terlalu tinggi gitu. Nah, sedangkan kalau kita berbicara yang namanya hypertrophy terjadi adalah pada saat dimana kita bisa merasakan otot yang kita targetkan tadi kan. Nah, pada saat itulah makanya kenapa semakin otot kita sudah bisa beradaptasi dengan beban tertentu, makanya kita melakukan yang namanya avoid adaptasi, menghindari adaptasi untuk mendapatkan adaptasi baru. Makanya kenapa pendekatannya adalah disebut namanya progressive overload. Jadi bebannya harus ditambah lagi, bebannya harus ditambah lagi. Makanya kenapa salah satu yang populer adalah di kisaran 6 sampai 12 tuh maksudnya adalah kalau 6 kali aja susah berarti bebannya terlalu berat. Berarti dikurangi atau ya udah cukup segitu. Kalau 12 kali atau sampai 15 kali ternyata gampang, berarti bebannya boleh ditambahkan. Nah, di sini ketika kita jatuh di antara ini, sebenarnya ini adalah salah satu indikator yang bisa kita pakai untuk menentukan sebuah kualitas latihan itu memang fokus kepada muscle building atau tidak. Tapi ini secara teoretis, balik lagi teman-teman, semuanya pasti tentu, makanya kenapa ada prinsip yang salah satu our father of modern bodybuilding kan Joe Weider membuat satu teori-teori tentang bagaimana memaknai perilaku daripada kebanyakan atlet itu ya dalam melakukan itu, makanya diberikan terminologinya. Misalnya force reps pendekatannya, berarti artinya kita udah mau habis tapi tetap dipaksakan. Overload progressive artinya bebannya harus sedikit lebih berat daripada apa yang kita bisa handle. Mungkin rest pause, istirahat sejenak, habis itu nanti lanjutkan lagi selama 10 detik. Atau descending set, atau yang disebutnya namanya triple down sets, jadi turunin lagi setengahnya. Dan berbagai jenis latihan-latihan, pendekatan-pendekatan prinsip latihan yang lainnya. Nah, ini tujuannya adalah untuk kita bisa mengoptimalkan latihan yang kita targetkan dalam hal ini, yaitu adalah saya bisa punya kualitas muscle building yang baik. Nah, jadi teman-teman kita bisa lihat di sini, kesalahan yang nomor 4 yang sering kita lakukan itu adalah kadang-kadang sering adalah berhubungan dengan yang nomor 3, yaitu adalah kita pikir kita udah latihannya keras, kita pikir udah latihannya udah banyak, tapi ternyata kualitas yang didapatkan oleh otot atau rangsangan yang didapatkan oleh otot itu ternyata tidak optimal ya. Nomor 5, nah ini juga salah satu kadang-kadang di satu sisi bagus ya kita melihat secara visual apa sih kurangnya kita gitu ya. Itulah makanya kenapa bodybuilding is a visual sport. Jadi kita lihat apa yang kurangnya di diri kita. Nah, salah satunya kadang-kadang yang kita suka nggak tajam juga adalah ketika kita tidak punya catatan. Catatan di sini bukan hanya dalam arti training log, tapi kadang-kadang teman-teman punya catatan pribadi sendiri setiap kali latihan. Teman-teman kuatnya berapa, setnya berapa. Biasanya lama-lama kan hafal. Nah, dengan kita tahu hafal dan ngangkatnya berapa, nah pada saat itu kita bilang saya mau ngangkat lebih berat lagi setelah dalam durasi waktu tertentu. Nah, kalau kita tidak punya catatan dan tidak pernah hafal dengan berapa angkatan kita, nah pada saat itulah makanya kita tidak akan pernah tahu yang namanya kita tidak bisa kalau istilahnya tracking progress kita. Paham ya teman-teman sekalian? Makanya kenapa butuh sebuah catatan. Dulu saya lagi masih jadi pemula, saya bikin catatan semuanya, chest latihannya apa aja, ini berapa kali, ini apa, bebannya berapa, saya tulisin semua. Sampai akhirnya kita udah hafal, ya udah nggak perlu catatan itu lagi, nggak ada masalah ya. Tapi kira-kira teman-teman kenapa tidak bisa mendapatkan hasil? Karena biasanya catatannya kurang. Nomor 6 adalah, nah ini yang paling sering, yaitu adalah kebanyakan variasi ya. Jadi
ngelihat banyak orang, apalagi di Instagram ya, apalagi sekarang ini banyak gerakan-gerakan yang Instagramable. Wah keren nih kalau seandainya bisa jadi konten dan sebagainya. Tapi yang jadi tantangan adalah justru ini menghambat daripada pertumbuhan kita sendiri ya. Jadi stick to basic. Basicnya dalam arti apa? Sebagai fondasinya, compound movement adalah salah satu gerakan yang paling bagus. Pilih jenis gerakan yang memungkinkan kita untuk mengangkat beban paling berat dengan form gerakan yang paling tepat. Itu yang kita fokuskan didahulukan. Pertama pada saat energy level kita paling tinggi itu namanya kita stick to basic, priority training principle. Bukannya kesibukan untuk mencari variasi-variasi latihan yang seolah-olah kelihatannya kalau sebagai konten itu menarik ya, karena nanti akan banyak view dan likes-nya. Di satu sisi nggak ada masalah kalau pertimbangannya itu, tapi di sisi lain kalau pertimbangannya adalah kualitas latihan, tentu kita fokusnya nggak ke sana ya. Nomor 7 adalah, nah ini yang tadi saya katakan adalah kita harus punya pemahaman tentang yang namanya kalau kita berbicara anatomi, biomekanik, berbicara form. Form itu adalah kuncinya teman-teman sekalian. Jadi jangan sampai gerakannya salah, seolah-olah kita bilang saya udah lakuin nih gerakannya nih, chest press, tapi kok yang jadi malah si delts-nya gitu. Oh ternyata kok chest-nya malah nggak jadi, padahal saya tiap hari latihan chest terus. Nah nanti kita bisa coba investigasi, ternyata bener ya, yang harus saya lakukan ternyata adalah saya harus mengunci tulang belikat saya untuk bisa merasakan otot yang saya targetkan dalam hal ini adalah si chest. Kebalikannya juga pada saat waktu saya melakukan aktivitas rowing gerakannya ya, atau pulling misalnya. Waktu gerakan rowing itu saya terlalu banyak mengunci tulang belikat saya, sehingga yang terjadi lebih banyak upper back-nya yang kerja dibandingkan dengan si latissimus dorsi atau sayapnya. Nah, jadi di sini pemahaman tentang gerakan itu penting. Nomor 8, nah ini yang paling sering juga ya, yaitu adalah ego lifting. Itu udah biasa ya. Karena kita sering ngeliat, kadang-kadang membuat satu komparasi, perbandingan kepada orang lain. Wah gila, oh situ aja gini ngangkatnya, oh ini gini. Saya nggak mau kalah, jadi saya mau ngangkatnya juga. Ngangkat berat memang load adalah memang indikatornya buat muscle building. Tapi overload dalam arti di sini selalu dengan catatan artinya terkontrol gerakannya. Tapi instead kita nggak punya mind and muscle connection, kita hanya sekedar yang penting pokoknya ngangkat bebannya berat gitu ya. Nah ini adalah sesuatu yang nanti salah, apalagi kita mau copy advance gerakan-gerakan daripada orang yang memang kadang-kadang sudah punya pengalaman yang lebih ya dari kita. Nah jadi bukan hal yang bijaksana. Jadi teman-teman mesti lihat, apalagi kalau nanti lebih lagi gitu ya, ada sebagian daripada atlet-atlet di luar sana yang on drugs ya, pakai performance enhancement drugs, akhirnya memungkinkan dia untuk mengangkat beban lebih berat dan kita ikut-ikutan gitu. Nah pada saat itu akhirnya kitanya cedera dan sebagainya gitu ya. Atau sebaliknya kadang-kadang sering kita juga liatin, oh orangnya badannya bagus ya, badannya gede, lalu latihannya kayak gitu, berarti kita pikir kita ikutin juga sama dia. Ternyata yang membuat badannya gede dia bukan karena strategi latihannya, tapi karena barang atau suntikan yang dimasukkan ke dalam tubuhnya. Jadi bukan hal yang bijaksana. Nomor 9 yaitu adalah kebalikannya juga nih, saking teman-teman banyakan belajar ya. Secara teori itu seperti ini, gerakannya harus strict, harus form. Nah akhirnya semuanya gerakannya semuanya benar-benar kayak robot aja ya, semuanya pelan-pelan. Tapi badannya nggak jadi gitu. Tapi secara teori benar gitu ya. Nah jadi kita harus mengkombinasikan, kita mencari yang namanya titik tengahnya teman-teman sekalian. Gimana caranya di satu sisi kita bisa sesuai dengan secara teori, tapi dalam eksekusinya, dalam prakteknya kita kalau bisa tuh benar-benar terlihat alami gitu. Jadi jangan jadi kelihatannya kayak robot hanya karena belajar di Rai Institute sama Mas Halim misalnya. Karena oh gerakannya kata Mas Halim harus seperti itu. Jadi akhirnya semua gerakannya, jadi akhirnya mau naikin beban aja juga nggak bisa. Nah jadi teman-teman harus pintar, cerdas untuk mengkombinasikan itu gitu ya. Harus tetap gerakannya harus tetap alami. Dan yang terakhir yaitu adalah istirahat antara set, nggak boleh terlalu cepat, nggak boleh juga terlalu lambat. Kalau terlalu lambat udah gampang ya, karena emang kebanyakan instastory, kebanyakan sosial media, atau kebanyakan lihat orang lain. Atau terlalu cepat, kebalikannya adalah itu yang akhirnya nanti sibuknya akhirnya latihan beban, lifting itu malah jadi cardio exercise, bukan hal yang bijaksana. Jadi demikian adalah 10 berbagai kesalahan yang kadang sering kita buat, termasuk saya pun juga sama mengalaminya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi satu evaluasi bagi kita semua untuk bisa punya kualitas latihan yang lebih baik.